Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi, daripada ini. Bagaimana menurut Caca? Setuju. Ini juga Caca kan ini juga baru pakai jilbab ya, Caca? Iya. Abi selalu bilang lebih baik dijilbabin hatinya dulu daripada jilbab di. Nah, itu satu ya. Ya. Nah, kita dididik oleh Abah. Anak-anak perempuannya tidak ada pakai jilbab. Karena ibu tidak pakai jilbab. Kenapa begitu? Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Benarkah tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang secara tegas mewajibkan hijab? Dan benarkah para ulama masih berbeda pendapat tentang kewajibannya? Untuk membantahnya, saya bawakan pandangan 5 da'i terkenal. Untuk yang pertama, kita simak pandangan dari da'i Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Contohnya, khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Dan ini banyak contohnya. Seperti di Indonesia, lagi rame sekarang misalnya masalah jilbab. Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Quraish Shihab, dia mengatakan bahwasanya masalah pakai jilbab masalah khilafiyah, maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Tatkala kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama berpendapat bahwasanya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama sepakat bahwasanya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraish Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir Islami di zaman sekarang ini, orang liberal yang mengatakan ini masalah khilafiyah. Ya. Oleh karena saya katakan tidak semua masalah khilafiyah kemudian kita toleransi. Cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama atau khilaf buatan, khilaf yang diada-adakan. Berikutnya bantahan dari da'i Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Terkait salah satu tokoh tafsir di Indonesia yang mana beranggapan jilbab itu tidak wajib, bagaimana tanggapannya, Kiai? Saya kira kalau bilang jilbab gak wajib bukan tokoh tafsir itu. Nah, memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Yang saya amati dari buku-buku beliau, Tafsir Al-Misbah itu sumbernya 3 kitab. Yang pertama Tafsir Al-Manar, tulisan Syekh Sayyid Rashid Ridha dari ceramah gurunya Muhammad Abduh. Di bagian awal saya perhatikan, kalau Rashid Ridha ini keliru, Dr. Quraish Shihab keliru juga. Mengapa? Karena taklid pada Rashid Ridha. Saya perhatikan. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya Tafsir Al-Misbah itu Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan ulama Tunis Muhammad At-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rujukannya Nalmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar, karangan ulama abad 9 Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Sumbernya dari situ. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah, wong itu hanya comot-comot aja.
Ya dibanding yang nggak ngerti sama sekali ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu ya enggak. Hanya menulis. Dan kawan-kawan di Jakarta yang sama-sama alumni Al-Azhar banyak cerita pada saya. Beliau ini jadi timnya Pak Quraish Shihab waktu menyelesaikan tafsirnya. Jadi pakai tim yang menulis. Entah apakah beliau hanya menunjukkan, menyuruh-nyuruh atau bagaimana itu. Karena banyak katanya timnya. Banyak sekali timnya. Mungkin Ustaz Zulhendri atau siapa yang pernah di Mesir itu tahu. Saya soalnya cuma dengar-dengar. Timnya pernah ke rumah saya cerita itu. Kalau sampai mengatakan jilbab tidak wajib, ya itu kan ajaran Al-Quran itu. Menutup aurat itu kan ajaran Al-Quran. Dan memang beliau, keluarganya ya tidak berpegangan dengan syariah. Karena kalau masuk TV gak pakai kerudung, gak sesuai memang, gak sesuai. Artinya ya anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Dan Pak Quraish Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Nang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraish Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Karena Syiah ini banyak uangnya. Saya setelah dialog dengan Syiahnya kalah, saya sering ditelepon diajak ke Iran. Katanya mau dibiayai, dengar-dengar mau dikasih uang saku 4 miliar. Banyak uangnya memang mereka ini. Ya gak tahulah, tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Karena kuliahnya cuma soal jurusan tafsir yang saya baca dari bukunya. Karenanya kalau fikih ya harus belajar pada ustadz-ustadz yang pernah di pondok. Kalau gak pernah mondok sulit memang memahami ilmu fikih. Kalau jilbab itu hukumnya wajib saudara. Dan itu ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas kan. Yang boleh dibuka dan yang harus ditutup itu apa saja. Yang boleh dibuka itu kan hanya zinah zahirah. Perhiasan luar, itu orang perempuan. Perhiasan luar ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan gak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Ini ulama khilaf, yang biasa ditampakkan ini apa? Kalau Ibnu Abbas, yang biasa ditampakkan itu wajah dan telapak tangan. Berarti perempuan gak wajib bercadar. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang ditampakkan pakaian luar, wajah harus pakai cadar. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti leher itu gak boleh ditampakkan itu. Karena di dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan pasangkan kerudung mereka pada bagian dada mereka. Kalau kerudung ini didirikan pada bagian dada, berarti leher gak kelihatan, rambut gak kelihatan. Itu peraturannya. Jadi peraturannya jilbab di situ. Ini sebagian orang kadang-kadang pakai jilbab, cuma ya pakai kerudung aja, lalu rambutnya depannya kelihatan. Enggak boleh itu, enggak ada mazhabnya itu. Itu mazhab-mazhab modern. Apalagi yang rambutnya dibuka, itu enggak ada mazhab. Karena mengapa orang Arab itu dulu sebelum turun ayat orang Arab jahiliyah itu pakai kerudung. Kerudungnya itu ke belakang. Karena kerudungnya ke belakang, lehernya dan dada bagian atas kelihatan. Lalu akhirnya apa? Kerudung ini di dalam Al-Quran diperintahkan diletakkan ke
leher dan dada bagian atas agar gak kelihatan. Itu peraturan tentang aurat. Itu di surat An-Nur. Ini masjidnya kan Masjid Raya An-Nur. Makanya perlu ya diperdalam surat An-Nur tentang kajian jilbab itu. Kita lanjutkan, bantahan berikutnya datang dari Buya Yahya. Kami mendengar di media sosial bahwa ada seorang profesor ahli tafsir, Buya, menjelaskan bahwa kerudung atau hijab itu tidak wajib bagi perempuan. Yang penting pakaiannya sopan saja, gitu, Buya. Nah, ini ada pro dan kontra di kalangan ulama. Nah, akhir-akhir ini juga mendengar bahwa ada seorang ulama ahli tafsir juga, akidahnya sama dengan kita, menjelaskan bahwa hukum, Bu ya, fikih dakwah gitu, bukan hukum gitu, Bu ya. Baik. Beliau ini sedang menjelaskan fikih dakwah hukum. Nah, bagaimana dengan kita yang orang awam ini memahami ini, Bu ya? Syukron, Bu ya, atas jawabannya. Mohon doa selalu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana sebetulnya. Ulama sudah jelas. Ada gunung besar para ulama. Ahli tafsir kompak dari masa ke masa. Kalau masalah keilmuan mereka para ahli tafsir nggak bisa dibanding. 10 kali dari orang yang dikatakan hebat di hari ini pun nggak akan nyampe. Ada gunung. Kemudian ada batu besar di rumah kita. Memang besar zaman ini, batu itu besar menurut di lingkungan kita. Akankah kita banding batu ini dengan gunung sana? Ya tetap tidak. Ulama sudah jelas fatwa ini. Bahwasanya menutup kepala adalah kewajiban dan itu adalah aurat. Sudah jelas. Kecuali muncul dari, mohon maaf, kelompok-kelompok yang dihembuskan dari orang-orang yang terkena pemikiran-pemikiran orientalis, liberal dan sebagainya untuk meragukan Islam, meragukan ahli tafsir, meragukan ulama, maka muncul fatwa semacam itu. Itu fatwa yang nggak dianggap. Maka biarpun muncul dari orang yang katanya ulama hari ini kalau berbeda dengan petuah-petuah ulama-ulama besar, ya jangan didengar dong. Maka kita tidak perlu bingung, bukan sebuah kontroversial ini. Yang menganggap ini sebuah ini bukan sebuah kontra, tidak perlu kita, karena tidak perlu dianggap. Sudah selesai. Akankah kita mengalahkan dengan imam-imam ahli tafsir yang lebih dahulu dari Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya? Hanya gara-gara hari ini mungkin dia masyhur di media dan sebagainya? Nggak bisa dong. Lah kita kan bisa mikir. Jangan dirusak anak-anak dengan fatwa-fatwa semacam itu. Anda tidak usah menoleh. Sederhana, itu adalah fatwa yang aneh, bertentangan dengan para ulama dan selesai. Nggak harus dianggap sebagai sebuah sebuah khilaf, karena khilaf itu di kalangan orang-orang besar. Dia menukil, nukilannya seperti apa? Sudah jelas dari masa ke masa semacam itu. Bahkan yang belajar ilmu bab fikih paling ringan saja, kitab-kitab kecil, ada aurat di dalam sholat, di luar sholat begini, semuanya jelas. Belum lagi bicara tentang tafsir yang sama. Hukumnya adalah wajib menutup kepala. Makanya kalau ada fatwa semacam itu bukan sebuah fatwa. Loh, dia profesor, biarpun 11 profesor dijajar. Anda akan berikan profesor berapa kepada Ibnu Katsir? Imam Tabari, Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya. Anda akan beri gelar profesor berapa? 100 profesor di nggak akan cukup. Begitu besar ilmu mereka, begitu luas ilmu mereka. Sederhana sebetulnya. Makanya menuntut ilmu itu memang subhanallah, waspada ya. Di zaman ini ada orang yang memang secara ilmu ada lagi sisi lain, orang ada berilmu tapi ada saat dia kepleset. Ahli fikih pun ada, namanya apa? Syudud. Ada syududul syawad. Kol yang syad dari kaum ahli fikih, mutasahilun yang dengan fikih ada. Jadi setiap ilmu kadang-kadang ada orang kepleset. Misalnya ada Imam Tabari ada kesalahan dalam hal ini, ada. Tapi ya, ulama ngerti yang salah jangan diambil. Imam ini punya kesalahan ini, orang cerdas nggak menganggap. Yang aneh adalah justru yang aneh ini malah dibesarkan. Tidak ada imam kecuali ada sisi kekurangannya. Fatwa fikihnya Imam Suyuti ada. Orang mutaakhir menyebut kelemahan Imam Suyuti dalam fatwa ini. Nah, cukup fatwa ini dipinggirkan gitu saja, selesai. Tidak dianggap ini sebuah
sebuah khilaf yang menjadikan heboh dan ini yang paling benar. Ini salah kita memahami. Jadi mungkin orang itu adalah alim, akan tapi di sisi ini dia adalah saya, jangan didengar, ini saja dicoret. Kecuali memang berangkat dari pemikiran yang salah, pemikiran-pemikiran yang lebih cenderung kepada pemikiran orang yang bebas, nggak mau diatur, liberal dan sebagainya. Pemikiran-pemikirannya bebas yang nggak mengikuti manhaj berpikir ahli tafsir, manhajnya ahli hadis, manhajnya dalam memahami fikih, ya seperti itu. Ya jangan diikuti kalau orang semacam itu. Intinya sederhana, jangan didengarkan, selesai. Kita diajari kalau memang ada call-call yang aneh, sudahlah. Call yang aneh tidak dianggap sebagai sebuah khilaf. Ya, mungkin dia saat tidur berfatwa, atau dia lupa, lalai atau salah paham, atau ada tekanan dan sebagainya, selesai. Tapi yang jelas itu adalah call yang tidak bisa dianggap, selesai. Nggak usah, dan ini sudah lama kasus ini. Hanya suaranya saya diulang-ulang dan diulang. Akan tapi kadang orang baru menganggap ini sebuah, karena apa? Yang berfatwa punya gelar, bahkan mungkin punya karangan, punya tulisan, punya ini. Apakah semua orang punya karangan harus dianggap sebagai hebat? Kan begitu. Atau setiap orang yang di televisi terlihat harus hebat? Atau setiap orang tersembunyi lalu tidak hebat? Dari mana? Ukuran hebat bukan dari itu. Seperti itu, semoga gini saya. Kemudian setelah itu kita husnudon, mungkin ustadz itu atau orang itu ya salah berpikir alias kepleset. Harapannya adalah apa? Supaya tidak semakin besar kesalahannya di hadapan Allah. Ya kalau memang betul ada orang semacam itu, apalagi dia adalah umat Nabi Muhammad, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, kemudian tobat, mengembalikan fatwa yang salah kepada yang benar, kemudian setelah itu yang benar diikuti, sehingga dosa yang selama ini menjerumuskan orang lain diampuni oleh Allah, sehingga dia di surga setelah itu. Itu yang kita inginkan. Dan kita pun juga tidak perlu mencaci orang itu habis-habisan, nggak ada. Kita bukan tugas mencaci, tapi kita menjelaskan pemikiran itu salah dan tidak dibenarkan. Selesai. Bantahan berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Jilbab itu wajib, tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab, anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustadz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh kalau begitu sesatlah dia Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Penafsiran keluar dari mayoritas ulama. Dan untuk yang terakhir sebagai penutup kita simak bantahan dari Ustadz Adi Hidayat. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya. Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surah ke-24, ayat 31. Itu berbicara tentang hijab. Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar, yaitu kerudung. Ya, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang. Ya, palingkan pandangannya dari yang dilarang. Wa yahfadna furujahunna, dan jaga kehormatan dirinya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Nah, yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ya, kata Allah sebelumnya, wala yubdina illa ma dhahara minha, ya, jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja. Ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan. Kemudian, nah ini dia, pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada. Ya, sampaikan pada perempuan pakai kerudung. Ya, batas paling minimalnya sampai ke dada.
kalimat Qur'annya ini berbunyi katakan, sampaikan, kemudian jangan, ya, kemudian perintahkan untuk melakukan. Jadi bahasa Qur'annya itu kalimatnya kul, katakan, ya, kemudian hendaklah. Nah, ini ketika ada satu kalimat dari atas ya kepada yang bawah, tingkat yang tinggi kepada yang rendah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya, maka dalam bahasa Arab disebut amar sifatnya, perintah. So gini, saya pimpinan di perusahaan nih, ya. Anda karyawan. Saya katakan begini misalnya. Tolong ke bawah. Ya. Baik. Ambil teh di bawah. Baik, maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? Saya katakan perintah, tolong ke bawah, ambil teh. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang. Jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa nampak saja. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ, maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya qawaid fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung ya? Oke, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah, jangan bicara hukum. Ini biarkan ulama, ya. Sama kayak kita nyari obat kan kita tanya dokter, ya. Terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat, ya. Semua ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini: al aslu fil amri lil wujub hatta yadullad dalilu ala khilafi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Jadi tidak harus kalimatnya langsung berkata, saya wajibkan. Muhammad katakan pada umatmu, saya wajibkan. Tidak. Jadi setiap ada unsur perintah, ya, maka sifatnya wajib. Setiap ada unsur larangan, jangan. Ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan, disebut larangan. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan disebut nahyun, larangan. Perintah mengerjakan disebut amrun, lakukan. Ya, maka sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan, lakukan, itu sifatnya perintah. Maka dalam kaidah dasar fikih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah, standar. Nah, contoh poligami. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Misal Quran surah keempat An-Nisa tentang poligami ayat 3, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Jika engkau khawatir, ya, tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim ini ketika engkau ingin menikahinya, ya, dalam hal perawatannya, maka perintah sifatnya nikahi, kata Allah. Silakan nikahi. Ya, untuk bisa membantu merawat mereka, kamu boleh nikahi. Bisa 2, 3, atau 4. Ya, 2, 3, atau 4. Kalau dibaca sampai sini saja, jadi perintah. Maka wajib tuh. Artinya kalau yang nggak poligami, dosa. Ya kan? Nah, tapi kita teruskan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Tapi kalau Anda malah nanti nggak bisa berlaku adil dengan berpoligami itu, ya, tidak ada memenuhi kualifikasinya, syaratnya tak terpenuhi, bahkan nanti berpeluang menjadikan suasana rumah tangga tidak muncul sakinah, nggak ada mawaddah, nggak ada rahmah, cukup satu aja. Ya. Satu aja samara susah, terus pengen 2 gitu kan. Kata Quran tuh begitu. Nah, jadi jangan sampai diartikan nanti hukum poligami wajib, karena ada keterangan lain yang menjadikan tadi kalimat perintah turun. Ya, bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan turun nanti geser ke kiri, makruh. Ya, kalau dikerjakan jadi buruk misalnya, atau muncul suasana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama, kita bisa simpulkan bahwa kalimat wajib, ya, di dalam ayat Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-31 itu ditemukan
dari bentuk katanya. Ya, dalam bahasa Al-Quran, yaitu sigat kalau dalam bahasa Arab, dari unsur bentuk katanya yang berupa perintah. Sedangkan perintah diartikan sebagai wajib. Jelas sampai sini? Nah, itu baru kerudung. Ini yang paling pokok dasar. Jadi bagi perempuan itu sekecil-kecilnya berkerudung. Nah, ya, jadi kalau sekecil-kecilnya berkerudung, batasnya sampai dada. Ya, cuma kan gini, di zaman Nabi itu dulu belum ada mukena seperti kita sekarang. Ya, kain boleh jadi terbatas. Jadi kalau muncul perintah sholat misalnya, ya, atau misalnya ini ketiup angin sedikit bisa terbuka dan sebagainya, kan? Nah, ini karena itu dalam hal tertentu muncul kejadian ada sebagian perempuan malam-malam mau ke toilet diganggu oleh preman-preman di awal masa Islam. Di preman sudah ada dulu. Nah, cuman pada taubat. Nah, jadi kalau sekarang masih ada preman telat gitu, ya, telat. Nah, jadi diganggu. Nah, saat diganggu dilaporkan pada Nabi, esoknya turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi SAW, katakan, perintahkan. Nah, qul, katakan, perintahkan. Ya, kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan beriman dimanapun. Imannya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Apa yang dikatakan di sini? Mulai sekarang rendahkan, ya, jilbabmu, kerudungmu itu rendahkan jilbabnya. Jadi menutup lebih bawah lagi. Ya, asa an yu'rafna fala yudzain. Dengan demikian dikenali, nanti kamu nggak diganggu lagi. Jadi ayat ini ingin menegaskan kerudung yang dipakai itu sebagai identitas bagi seorang muslimah. Yang kedua, penanda kekuatan iman, kan? Yang ketiga, kalau sudah mengenakan begitu, maka muslim-muslim, pria-pria mesti peduli. Kalau diganggu, mesti dilindungi. Ini sebetulnya jilbab itu Allahu Akbar, sayang Allah. Jadi bukti cinta Allah kepada perempuan beriman, itu diturunkan jilbab. Asalnya supaya nggak diganggu gitu. Jadi saking sayangnya Allah pada setiap perempuan beriman, jangan diganggu perempuan beriman. Ya, dari mana kita tahunya ya Allah dia beriman? Lihat, berjilbab gak? Ini identitas pertamanya. Di sepanjang Anda menemukan yang berjilbab diganggu, bantu mereka. Ya, kesulitan, bantu mereka. Itu asalnya. Jadi ketika diturunkan itu untuk meringankan perempuan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Yang kedua, pertanda iman. Ya. Jadi yang ketiga, ini memudahkan dalam syariat. Jadi kalau dilonggarkan itu, longgar, nanti kalau di Arab kan nggak ada mukena tuh. Jadi dia bisa langsung dipakai untuk sholat sekaligus langsung. Ya. Nah, seperti ini. Jadi serendah-rendahnya menggunakan kerudung. Ya, rendah itu bukan menunjukkan rendah, tidak, karena nanti ada beberapa aktivitas yang memang sulit dikerjakan dengan menggunakan jilbab panjang. Maka paling minimal sedada itu. Ya, paling minimal sedada. Ya, jadi rendahkan dikit gitu kan. Nah, kalau kita ingin santai perpanjang, tapi kan kalau ada yang maaf ya di pasar berjualan sayur macam-macam dan sebagainya, kesulitan misalnya dalam pergerakan yang mobile, maka setidaknya paling rendah dia sedada itu. Nah, ini yang dimaksudkan di dua ayat tadi. Jadi kata wajib tidak tertuliskan di terjemahan karena memang terkandung unsur hukumnya di balik kalimat perintah di dua ayat tadi.